Bertahun-tahun dia selalu berada di situ. Tidak sedikit pun dia beranjak. Setiap orang yang lewat, dia perhatikan dengan teliti satu demi satu. Siapa tahu orang itu adalah orang yang dia cari atau ownernya. Dulu, ketika dia masih bersama ownernya, wajah dan tubuhnya seperti ini. Muda, lucu, lincah, riang gembira. Kini, 10 tahun berlalu, dia seperti ini, tua, bermata rabun, tapi tetap setia menanti di tempat yang sama saat ownernya dulu meninggalkannya tanpa pamit. Dan dia adalah Benji. Sepanjang yang ku tahu, dia adalah anjing yang paling setia dan sabar menanti hingga lebih dari 10 tahun. Tak ada anjing lain yang sanggup melakukannya. Jikapun ada, dia pasti sudah mati menahan rindu pada ownernya. Well, this is the story of Benji, the most loyal dog ever. Dari sini cerita tentang Benji dimulai. Di sebuah sudut jalan kompleks apartemen di kota Seoul bagian selatan, ada pemandangan yang sudah biasa terjadi sehari-hari bagi warganya. Ini dia yang mereka lihat sehari-hari selama bertahun-tahun. Benji selalu duduk di tempat itu dari pagi buta hingga larut malam. Yang dia lakukan adalah memperhatikan wajah orang-orang yang lewat. Dia berharap suatu saat ownernya ada di antara orang-orang yang sedang berjalan itu. Dan itulah yang dia cari dan rindukan. Coba perhatikan tatapan matanya pada setiap orang yang lewat di depannya. Itu adalah tatapan kerinduan dan penuh harap dari sosok Benji, the most loyal dog ever. 항상 여기 있어요? 여기 떠나질 않아요. 떠나지 않아요? 예, 떠나질 않아요. 예, 예. Begitulah Benji. Wajahnya memang terlihat letih dan lelah. Usia sudah mulai menggerogotinya. Dia sudah berusia kurang lebih 13 tahun. Hanya semangat yang dia miliki. 10년. 희한하네. 기가 막히네. 2년 저희 3월 31일 날 이사 왔거든요. 네, 그 전부터 있었대요. 10년 훨씬 넘었어요. 그래요? 네. 안 보니까 계속 누가 오는 거 기다리고 있는 거 아닌가 싶은 생각이 드는데. Tiba-tiba, Benji melihat seorang anak kecil berlari di seberang jalan. Benji pun segera mengejarnya. Dia pikir mungkin itu adalah anak ownernya. Tapi, sayangnya Benji kehilangan jejak anak itu. Akhirnya dia harus kembali ke tempat semula. 어, 수덕. Orang itu berteriak agar kendaraan yang lewat mengurangi kecepatannya karena Benji sedang menyeberang. Dan Benji pun kembali duduk di tempat biasanya. Tak terasa malam pun tiba. Benji tetap di tempatnya, tetap memperhatikan orang-orang yang lewat, meskipun hanya tinggal sedikit orang yang lewat, karena malam memang sudah larut. Lalu Benji pun beranjak pergi ke seberang jalan untuk beristirahat di rumahnya. Setiap hari, Benji baru akan beristirahat jika tidak ada lagi orang yang lewat situ. Dan disinilah Benji beristirahat. Tidak jauh dari tempatnya biasa menunggu, berharap sang owner menemukan dirinya. Sampai di sini dulu cerita Benji part 1. Kita lanjutkan ke part kedua besok.